Ya. Harusnya kan Ayu hadir. Ya, dalam kapasitas ini memang si Ayu lagi di Singapura ya, dia lagi program IVF. IVF itu apa ya? Bayi tabung kali ya. Nah, kebetulan hari ini saya koordinasi sama pihak penyidik untuk beresin apa yang perlu diberesin. Jadi makanya kalau memang sebentar lagi Ayu sampai, mungkin pemeriksaannya nggak lama, 2-3 jam udah langsung clear, nanti turun lagi sini begitu. Jadi memang dia tadi bilang, Bang tolong sampaikan ke awak media, sebetulnya dia ragu mau ngelanjutin bantuin kasih keterangan ini karena dia terus terang dia simpati dengan anaknya si Lisa, karena dia pikir dia juga seorang ibu, dia ingin punya anak, ya artinya nggak pingin dia kena karmanya, artinya dia pingin memang masalah ini baik-baik saja, artinya nggak pingin apa namanya dilanjutin sebetulnya, cuman ya karena pelapornya bukan klien saya kan, dia cuma sebagai dipanggil, udah lihat kan panggilannya kan, sebagai saksi, karena ini sudah pada tahap penyidikan, artinya memang secara gegap gempita, secara cepat penanganan perkara ini akan selesai mungkin kurang dari 1 bulan. Kenapa dia memilih untuk tidak membela lagi di Ya, karena bukan ya, kalau dia bahasanya tadi ngomong sama saya, dia sangat simpati ya, empati dengan anaknya, karena dia juga seorang ibu, dia ingin memiliki seorang anak juga. Makanya kan tadi dia bilang, Bang saya program IVF nih, lalu emang apa hubungannya? Hubungannya ya saya jadi apa namanya enggan beresin ke sini gitu loh, karena dia pikir ya dia nggak enak juga kan kalau misalnya sampai si Lisa sampai misalnya amit-amit, kata dia nih, saya kutip langsung, amit-amit ditahan gitu loh dalam perkara ini, itu yang dia nggak inginkan sebetulnya. Bahkan takut disasar juga kan, itu juga ngomong kalau Ayu juga sebenarnya kenal juga sama RK dari awal, kesasar itu nggak sih Pak, jadi milih bisa aja. Kalau saya terus terang sebagai kuasa hukumnya bisa berkomentar, kalau untuk urusan dia mau menyeret silakan, karena kita juga ada menyiapkan apa namanya upaya-upaya hukum untuk mengatasi ancaman-ancaman yang dari Lisa diberikan. Tapi kalau klien saya malah tidak mau mendampingkan itu, dia cenderungnya memang dia bersimpati atau berempati bahasanya terhadap anaknya si Lisa Mariana itu. Gitu. Tapi mungkin Ayu sudah berkomunikasi dengan Lisa sendiri, akhirnya memutuskan seperti ini, Mas? Kalau tadi saya coba tanyakan, pernah nggak komunikasi? Belum ada. Nah, tapi dia melihat itu dari podcastnya si Lisa, dia udah minta maaf, bikin kegaduhan dan segala macam. Dia melihat memang dia itu berjuang untuk anaknya. Akhirnya mungkin dengan kayak gitu simpatinya jadi muncul gitu loh. Kalau saya pribadi, saya menyarankan ke dia, ini karena ini perkara ini kamu adalah saksi kunci, ada baiknya dituntasin. Karena kenapa? Takut netizen menghakimi kamu bahwa kamu itu main-main. Jadi kita mesti tegak lurus dari awal, kita ingin menegakkan kebenaran, bahwa ingin meluruskan ini loh faktanya yang terjadi. Nah, jangan kita juga kendor gitu loh. Nah, cuman sebetulnya dia kalau untuk hari ini untuk ke sini sebetulnya berat sekali, tapi mungkin tadi karena mungkin udah komunikasi ya, dia mungkin agak malam dia agak mau ke sini. Itu datang ya Pak? Katanya ya, gue nggak tahu ya, artinya gini loh. Manusia cuma punya rencana, tapi Allah yang menentukan. Bang, mungkin kan dari awal kan memang sangat getol nih untuk bisa sampai akhirnya dia membantu kakaknya sendiri dalam masalah ini, dan pada akhirnya sekarang justru malah melunak ya, mengingat apalagi membawa anaknya bisa diangkat. Kenapa sih? Atau kamu memang ya itu ada sebatas memang empati doang, atau
Ya, memang kalau tanya pendapat saya pribadi, saya menganalisis sedemikian. Karena kenapa? Klien saya itu terseret perkara ini karena dengan tidak bisa dibantah, LM itu menyebut inisial AA dengan terang benderang. Katanya dia muncikari lah. Ya, saya mengutip itu dari pemberitaan sebelumnya ya. Kemudian dia itu makan duitnya 50 juta lah. Nah, tugas saya sebagai kuasa hukumnya adalah menjauhkan dia dari penjara. Nah, karena ini perkara ini sungguh dahsyatnya, ada seorang wanita yang sangat gagah berani, ya safari podcast ke mana-mana menyatakan bahwa dia adalah perawan yang notabene tahu punya anak dari seorang pejabat bekas gubernur Jawa Barat. Kan itu luar biasa. Nah, makanya dengan itu klien saya akhirnya memberanikan diri untuk menegaskan bahwa yang sebenarnya tidak sedemikian. Nah, tapi makin ke sini dia melihat ini anak kasihan ya jadi objek gitu loh. Nah, apalagi dia dalam program yang mau bayi tabung tadi, IVF tadi, dia meng-highlight itu beberapa kali ke saya. Dia bilang, Bang, tolong sampaikan ke awak media bahwa saya sangat bersimpati dengan anaknya itu karena jejak digital itu nggak mungkin hilang. Bisa dibayangkan, ya sebelumnya saya juga memegang namanya perkara Sania Marwa ya. Kalau bisa diingat ya, itu berapa tahun nggak beres-beres juga sampai sekarang juga nggak beres. Bayangkan itu kalau anak itu udah besar terus dia mengakses berita dan dia melihat pertempuran dari orang tua kandungnya, wah saya nggak ngerti apa yang akan dipikirkan anak-anak itu. Itu sih sebetulnya memang arahnya ke situ. Tidak ada kutip bahwa ada kedapatannya itu akhirnya dia melunak. Karena kan kemarin dia kan mencari, dia bilang dia yang mengenalinya, menggali juga. Nah sekarang dia melunak, artinya apakah ada, tadi bilang kan ada komunikasi, apakah benar ada komunikasi? Karena nggak mungkin kalau pakai melunak gara-gara itu doang. Kalau itu saya sudah konfirmasi, saya tanyain berkali-kali. Lu udah telepon si LM apa enggak? Enggak bang, tapi saya ngeliat dari podcastnya. Jadi bahkan itu dia safari pertama kan ke Richard Lee dulu kan, kalau nggak salah. Habis itu pertama ke Benua kan, Pablo Benua, tapi kan katanya kemahalan kan. Habis itu baru ke Richard Lee, habis itu ke pagi-pagi Ambiar ya, habis itu ke Melani Ricardo, habis itu kemana lagi gitu, ada kemana gitu. Nah itulah yang sebetulnya akhirnya dia menyadari, dia berpikir karena kok gue cewek juga ya, dia melihat kalau dia di posisi si LM gimana gitu loh. Tapi saya kalau saya pribadi saya bilang ada yang salah ini sama si LM, karena terus terang kalau dia memperjuangkan hak anaknya, dia sudah bersuami loh, dan suaminya itu mengakui bahwa itu adalah anaknya sendiri. Nah, tapi di suatu perjalanan katanya dia 8 bulan juga nggak terima nafkah dari RK. Saya pikir ini benar-benar top lah. Artinya memang inilah negeri Konoha yang sangat luar biasa, banyak kejutannya gitu loh. Bang, bila mana mungkin Ayu nggak jadi nih atau nggak hadir, ada konsekuensi hukumnya nggak sih bang ke depannya? Yang jelas dari segi konstruksi pendidikan bahwa klien saya itu adalah salah satu saksi kunci. Jadi awalnya memang dia tidak mau dijadikan saksi sebenarnya ya, karena memang satu pertimbangan lainnya. Tapi karena dia saksi kunci dan diminta oleh penyidik, mau nggak mau dia harus diperiksa. Nah kalau konsekuensi hukumnya dia nggak periksa, tapi perkaranya gimana? Tertunda.